Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muhammad Azhar Al-Buhair, di pelajaran simulasi komunikasi dan digital. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang pasca produksi. Oke, apakah ada yang tahu apa itu pasca produksi? Editing, Pak. Editing adalah bagian salah satu dari pasca produksi. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang editing video. Oke, tenang, jangan dulu ribut yang di belakang, tenang, jangan dulu ribut. Karena pada kali ini kita akan belajar basic editing. Dan tentunya, Bapak akan menjelaskan juga dengan bahasa yang sederhana. Apakah ada yang tahu apa itu editing video? Merangkai video, Pak. Merangkai video, Ngasih efek-efek, Pak. menambah efek, Menyusun video, Pak. menyusun video, finishing, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk dalam editing video. Nah, aplikasi apa aja sih yang biasa dipakai buat edit video? Ada banyak. Premiere Pro, Final Cut, DaVinci, ada Filmora, Windows Movie Maker, iMovie, HitFilm Express yang lihat pada KineMaster, VN Editor, CapCut, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget aplikasi yang bisa dipakai buat edit video. Semua aplikasi yang disebutkan tadi sebenarnya sama aja, yaitu fungsinya buat edit video. Nah, yang membedakannya apa sih sebenarnya? Bedanya selain dari nama aplikasinya, ya jelas sih. Terus tampilannya beda, nama-nama fiturnya beda juga, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Untuk sisanya ya sebenarnya sama aja gitu, menggunakan konsep yang sama juga. Oke, sesuai janjinya, kita akan belajar basic dari editing video. Good question. Alasan kenapa kita harus belajar edit video, karena lihat sosial media sekarang, Instagram, YouTube, TikTok, banyaknya apa? Video. Karena kebutuhan industri sekarang banyaknya mengarah ke video gitu. Makanya, tak jarang perusahaan-perusahaan sekarang justru butuhnya adalah video editor. Dan ini adalah suatu kesempatan emas buat kita nih yang mau PKL buat jadi video editor. Seperti itu. Oke, sebelum kita ngedit, sebenarnya kita harus ngapain dulu sih? Import, oke. Cuman sebelum ngimport nih, ada apa nih? Ada yang tahu? Ya, betul. Backup. Nah, biasanya dalam tahap backup itu ada istilahnya yaitu drafting. Jadi, drafting itu biasanya mulai dia nge-backup video, mulai di foldering juga biar rapi, dan lain sebagainya. Pokoknya kita ngerapihin dulu filenya sebelum kita edit di software yang kita inginkan. Terus drafting itu penting nggak sih? Tentu penting, karena di dalam drafting itu kita akan disebutnya foldering atau membuat folder gitu ya. Jadi kita membuat beberapa folder biar rapih gitu sesuai dengan kebutuhannya juga. Dengan kita membuat folder yang rapih, workflow kita atau kerjaan kita bakal jadi jauh lebih efisien karena ya udah tersusun rapih. Jadi kita nyari yang kita butuhkan ya tinggal mencari sesuai dengan foldernya. Bayangkan kalau misalkan filenya mungkin banyak ratusan giga bahkan tera, tetapi file kita berantakan, misalkan ada di folder mana, video ini ada folder mana, apakah bakal pusing? Tentu bakal pusing nyarinya. Foldering yang rapi itu penting. Oke, kita lanjut ke komputer. Oke, ini adalah salah satu contoh drafting yang biasa Bapak gunakan. Sebenarnya tidak ada aturan yang benar-benar mengatur soal foldering. Yang terpenting itu foldernya rapi, juga nanti mudah untuk dicari. Jadi yang biasa Bapak lakukan, pertama yaitu membuat folder C project-nya dulu. Kemudian di dalam folder project ini, nanti ada beberapa project-project lainnya. Contohnya yang kita pakai yang private deh. Contohnya ada project private nih. Oke, buka. Nah, biasanya Bapak membuat 5 folder. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan juga. Jika mungkin ada aset, kita bisa tambah 1 folder lagi. Itu tergantung kitanya juga gitu. Oke, contoh di folder video isinya tentu video yang sudah kita shoot sebelumnya. Untuk audio juga macam-macam. Mungkin ada background, ada voice over. Pokoknya yang bersangkut dengan audio semua simpan di audio. Project, mungkin file project dari Premiere Pro atau Final Cut. Jadi semua file project simpan di sini. Kemudian ada dokumen. Nah, dokumen biasanya Bapak isi sama kayak naskah film atau naskah apa supaya nanti pas editing bisa lihat naskahnya seperti apa.
nanti tinggal disinkronkan dengan si editannya. Kemudian yang terakhir yaitu output. Di folder output ini biasanya Bapak menyimpan file hasil video, hasil renderan yang udah kita edit sebelumnya. Semua simpan output di sini. Nah, foldering dan draftnya udah beres nih. Selanjutnya apa? Tinggal ngedit. Dan untuk kali ini, Bapak akan mencontohkan menggunakan aplikasi Premiere Pro. Oke, tenang, nggak perlu takut dengan Premiere Pro. Nanti kalian akan mengerti sendiri kok, tenang saja. Bapak akan menjelaskan dengan sangat mudah. Setelah kita edit menggunakan Premiere Pro, nanti kita coba bandingkan dengan aplikasi yang lain. Oke, selanjutnya kita buka Premiere Pro. Ini adalah tampilan awal dari Premiere Pro. Selanjutnya yaitu kita membuat project baru. Yaitu ada sebelah kiri klik New Project. Oke, nah setelah itu kita ganti nama projectnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan nama projectnya contoh project. Kemudian kita simpan si project itu di folder yang telah kita buat tadi. Dia akan di project private ini, terus di projectnya. Nah, simpan di sini agar rapi tentunya. Nah, sisanya kayak render, play format, dan lain sebagainya ini nggak usah diubah. Biarkan settingannya seperti ini ya. Setelah itu klik OK. Oke, ini adalah tampilan awal dari Premiere Pro. Seperti ini tampilannya. Di sini ada apa aja sih? Di sini ada project, itu tempat buat menyimpan file-file yang kita butuhkan seperti video, audio, foto, dan lain sebagainya. Kita simpan di tab project ini yang di sebelah kiri. Nah, kemudian ada timeline. Nah, timeline itu apa sih? Nah, timeline itu tempat kita bekerjanya. Jadi tempat kita buat merangkai video, merangkai audio, dan lain sebagainya, yaitu di timeline. Nah, kemudian ada nih program. Program ini adalah preview dari si timeline. Jadi preview untuk proses kita editing. Nah, sebelah kirinya ada source. Nah, si source ini fungsinya untuk mempreview dari project ini. Nah, jadi misalkan kita sebelum kita ngimport ke timeline nih, misalkan kita pengen playback dulu kayak gimana. Nah, buat cara nge-playback ya, yaitu ntar bakal muncul di bagian tab source ini. Setelah kita membuat project baru, kemudian kita membuat apa? Kita membuat yang namanya sequence. Cara membuat sequence itu ada beberapa jalan. Yang pertama itu ada di sebelah kiri, di bagian tab project itu, klik new item, terus sequence. Kemudian klik file, new sequence. Nah, seperti ini kalau sequence. Oke, mungkin ada yang bertanya, apa itu sequence? Bapak analogikan bahwa project itu adalah buku. Kemudian sequence itu adalah babnya. Jadi, dalam satu project itu kita bisa bikin beberapa bab. Nah, itu yang namanya sequence. Terus bagaimana isi settingan sequence-nya? Kita sesuaikan dengan kebutuhan videonya seperti apa. Misalkan kita resolusinya Full HD dan diambil dari kamera DSLR seperti kamera ini. Nah, untuk settingannya kita bisa pilih digital SLR yang ini. Nah, kemudian kita bisa pilih 1080p. Ya semuanya sebenarnya tergantung lagi settingan kameranya seperti apa. Jadi pastikan settingan kameranya benar. Oke, terus pilihan yang mana nih? Kan ada 3, ada yang 24 frame, ada yang 25, ada yang 30. Sesuaikan lagi. Bapak contohnya menggunakan yang 30 fps karena video ini di shoot 30 fps. Oke, jika sequence baru telah dibuat, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya yaitu mengimport ke project. Jadi video-video yang kita sudah shoot sebelumnya, kita import semua ke project. Caranya bagaimana? Gampang. Buka Finder atau pengguna Windows Explorer, pilih videonya. Nah, ini Bapak ada contoh 3 video nih. Oke, cara ngimportnya gampang. Pilih, drag, and drop. Import sendiri, sebentar. Nah, seperti itu cara mengimport videonya. Nah, kemudian bagaimana dengan musik atau audio? Sama kayak video. Kita ke folder audio. Nah, ini Bapak ada background musik. Nah, caranya gimana? Sama kayak video tadi, drag and drop ke tab project. Oh ya, pastikan di tab project ya. Jangan sampai kalian ngimport tapi nyimpannya di effect control misalkan atau di effect. Ya kalau itu nggak akan kesimpan kan. Jadi pastikan di folder project. Oke, setelah itu apa?
Setelah itu, nah, kita mulai merangkai videonya. Nah, cara merangkai videonya kayak gimana sih? Gampang. Caranya kita pilih video yang mau kita masukin pertama ke timeline. Misalkan videonya pertama ini deh yang Bapak ingin masukin. Nah, video yang ini. Nah, kita ingin masukin ke timeline. Caranya sama, drag and drop juga sini. Simpan di sini, lepas. Kalau misalkan ada warning kayak gini, klik aja keep as setting. Oke, nah sudah muncul di previewnya. Nah, ini preview dari yang belakangan ini. Previewnya dari timeline. Nah, cara nge-playnya mencet apa? Pencet spasi. Oke. Seperti itu. Nah, untuk video selanjutnya kayak gimana? Sama. Bapak ingin nambahin ini video ini dan satu lagi deh terakhir. Oke, sebelumnya Bapak ingin jelasin dulu deh. Jadi di bagian timeline itu ada dua macam ya. Yang bagian atas dengan bagian bawah. Nah, yang bagian atas ini adalah untuk bagian visual. Mau itu video, gambar, teks, judul, motion graphic, dan lain sebagainya. Semuanya simpan di bagian yang atas. Bagian atas ini nih. Oke. Nah, untuk yang bawah bagian apa? Nah, bagian bawah itu untuk bagian audio. Untuk bagian audio ini ya isinya suara, mungkin kayak voice over, background musik, dan audio-audio lainnya. Itu semua simpannya di bawah. Nah, jadi ini Bapak ingin masukin background musik nih. Simpannya di mana? Tentu di bagian audio. Nah, seperti ini. Oke. Terus Pak, gimana caranya pengen motong video ini ke bagian yang tertentu aja? Ada beberapa cara. Yang pertama itu kita pakai namanya Razor Tool. Untuk opsinya ada sebelah kiri, ada ini Razor Tool. Klik. Misalkan kita pengen bagian yang sini yang di-cut. Misalkan bagian sini nih kita mau di-cut. Nah, setelah dipotong jadi 2, kemudian kita delete. Seperti itu cara nge-cutnya. Ada cara lain? Ada. Kita undo. Nah, cara katanya adalah cara lain buat cut video adalah pastiin si kursor ada di bagian timeline sebelah sini sampai kursornya berubah menjadi icon seperti ini. Klik, tahan, kemudian geser ke bagian yang sekiranya cukup. Misalkan sebagian segini nih cukup buat di-cut segini, lepas. Nah, otomatis nge-cut seperti itu. Untuk audio juga sama, seperti itu juga. Tek. Oke, beres. Jadi sebenarnya untuk nge-cut bisa pakai opsi yang di sini atau enggak yang digeser juga itu bisa. Oke, untuk shortcutnya apa? Pencet C di keyboard. Nanti otomatis akan berubah menjadi mode Razor Tool ya. Tinggal cut. Nah, oke, jangan lupa untuk balik ke mode Selection Tool atau pencet V. Analoginya gini nih, kita mau potong kue ceritanya nih. Cara motong kue kan ambil pisaunya, potong kuenya. Nah, jangan lupa si pisaunya disimpan lagi. Seperti itu logikanya. Nah, setelah pisaunya disimpan lagi ke mode dan sekarang mode ke selection tool, kemudian ya pilih video yang mau dihapus, delete. Seperti itu. Ini kan timelinenya terlalu kecil nih. Pak, gimana biar agak ngezoom gitu? Gampang. Kalian lihat yang icon ini. Nah, klik ini, tahan, geser ke kiri. Set. Nah, otomatis si timeline itu menjadi kecil. Dari sini ya kalian bisa geser aja, scroll kiri, scroll kanan gitu. Oke, misalkan videonya udah jadi nih seperti ini nih. Selanjutnya apa? Kita misalkan pengen nambahin efek. Oke, masuk ke bagian tab efek. Ada di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan tab efek kalian kok nggak ada atau gimana, nah coba ke paling atas ada bagian window. Nah, di sini ada fitur-fiturnya kayak misalkan kita mau munculin efek ada di sini atau essential graphic ada di sini juga. Seperti itu. Dikarenakan sudah ada, oke. Nah, kita mau menambahin efek transisi dissolve yang transisinya mulus gitu. Oke, caranya masuk ke bagian tab video transisi, masuk ke bagian dissolve. Nah, di bagian dissolve ini adalah biasanya yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan video editor gitu. Pilih yang cross dissolve dan masukin ke bagian yang kita inginkan. Misalkan kita masukin ke bagian sini. Oke, lalu kita play. Seperti itu. Nah, terus Pak, kita pengen ngerender videonya seperti apa? Nah,
cara ngerendernya gampang juga. Ada dua cara. Yang pertama, kita ke paling atas, pilih file. Nah, kemudian ke bagian export, klik media. Atau ada cara lain juga, yaitu pencet Ctrl M, atau di Mac Command M. Nah, setelah muncul export setting ini keluar, nah, hal yang paling pertama harus diperhatikan adalah formatnya. Formatnya pilih H264. Oke, kenapa H264? Karena H264 adalah format video yang paling banyak digunakan. Contohnya kayak HP, mungkin kamera DSLR juga, dan video-video lain kebanyakannya formatnya H264 atau MP4. Sebenarnya H264 itu adalah kodek, tetapi untuk penjelasan kodek Bapak akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk saat ini pastikan formatnya di H264. Nah, kemudian untuk presetnya seperti apa? Ini tergantung kebutuhan kalian kayak gimana. Kalau misalkan pengen kualitas yang bagus dengan data yang banyak, kalian pilih high bitrate. Cuman kalau misalkan kalian butuh, kayaknya storage kecil nih, pengen di-upload tapi pengennya filenya kecil, pilih aja presetnya ke medium bitrate atau bahkan additive low bitrate. Nah, misalkan Bapak pengen medium bitrate cukup lah ya. Nah, kemudian biar rapi tentunya, nah ini dia. Kita ganti namanya dan juga tempat nyimpan si video hasil renderannya seperti apa. Oke, ke folder yang tadi, pilih di folder yang output. Kita ganti nama misalkan preview 1 deh. Oke, save. Oke, sisanya ini untuk ini tidak perlu diubah, biarkan seperti ini saja. Nah, terus dari sini bagaimana? Export. Sudah selesai, tinggal tunggu sampai beres. Jika hasil rendernya sudah beres, berarti sudah bisa dilihat videonya. Nah, videonya ada di mana? Tentunya di folder yang tadi dong. Dan ini adalah hasil video yang tadi kita edit. Oke, maju. Oke, mudah bukan? Tentu saja. Jadi, tahap editing itu sebenarnya seperti kita mau memasak. Oke, kita analogikan jika kita mau memasak telur. Oke, anggap telur itu video yang mau diedit. Kemudian mecahin telur, kocok telur, terus kasih garam. Itu adalah cara ngolah telurnya. Dan render adalah masaknya. Kemudian jadi deh telur goreng. Sederhana bukan? Oke, untuk kali ini Bapak ingin kalian memperhatikannya lebih baik lagi. Karena Bapak akan membandingkannya antara Premiere Pro dengan software editing yang lain. Dan Bapak akan membuktikan bahwa sebenarnya software editing video itu sama aja, alurnya sama aja. Kayak untuk membuat projectnya, membuat si sequence-nya atau timeline, itu sama aja. Oke, untuk aplikasi pembandingnya, Bapak akan menggunakan DaVinci Resolve. Kenapa DaVinci Resolve? Karena DaVinci Resolve ini aplikasi yang gratis, tapi powerful habis. Oke, kita lanjut lagi ke komputer. Oke, sekarang kita lanjut ke DaVinci Resolve. Oke, yang pertama buka DaVinci Resolve. Nah, ini adalah tampilan awal di DaVinci Resolve. Mungkin sedikit berbeda dengan Premiere Pro, tapi cara membuat projectnya sama. Yaitu pertama, klik New Project, bikin nama projectnya. Misalkan contoh project. Create. Udah, ini adalah tampilan awal di DaVinci Resolve. Memang tampilannya berbeda dengan Premiere Pro, tapi kalian tidak akan pusing. Karena sebenarnya ini secara basic ya sama aja gitu. Ada yang namanya timeline, ada yang tempat media atau si projectnya, ada buat previewnya juga. Nah, oke, selanjutnya apa? Betul, membuat sequence. Cara membuat sequence juga mirip-mirip, yaitu klik kanan, create timelines. Nah, seperti ini. Terus atur resolusinya seperti apa. Oke, pilih frame rate-nya seperti apa. Misalkan di 30 fps gitu ya, sama kayak tadi. Create aja. Udah, otomatis kita sudah bisa menggunakan si bagian timeline-nya. Kemudian cara ngimportnya seperti apa? Sama kayak Premiere Pro. Drag and drop. Pilih folder yang tadi. Nah, yang ini misalkan kita pilih semuanya, drag and drop. Oke, video sudah diimport di DaVinci Resolve dan muncul semua di sini. Audio juga sama seperti video. Import. Oke. Nah, cara masuk ke timeline ini kayak gimana? Tentu sama, di drag and drop juga sama kayak di Premiere Pro. Oke, drag,
and drop. Sama juga drag and drop. Oke, untuk sistem layarnya kayak gimana Pak? Tentu sama kayak Premiere Pro dong. Bagian atas tetap untuk video atau visual, dan bagian bawah untuk audio. Kita ngimport audio ke timeline sama juga di bagian bawah seperti ini. Nah, cara ngangkatnya kayak gimana Pak? Tetap pakai cutter, yaitu pakai razor tool juga. Nah, untuk di DaVinci Resolve itu ada di bagian atas si tampilannya. Nah, cara ngangkatnya sama kayak Premiere Pro sebenarnya. Pilih mode razor tool atau blade tool, pilih ini, klik, terus kemudian pilih yang mau kita cut. Misalkan bagian belah sini yang mau kita cut. Oke, sudah sepotong menjadi bagi dua. Kemudian simpan lagi pisaunya ke section mode, klik yang mau kita buang, delete. Sama kan dengan Premiere Pro? Tentu sama dong. Kalau di sini bisa nggak nge-cut dari cuman digeser-geserin doang? Bisa, sama. Oke, caranya pilih bagian video yang mau dipilih. Nah, kemudian geser sampai kursornya berubah seperti ini atau seperti ini. Klik tahan, kemudian geser. Sama bukan? Tentu sama. Nah, untuk besar kecilin si timeline bagaimana? Nah, ada di bagian atas, bagian dari sini. Nah, kalian besar kecilin ini dari sini. Oke. Terus kemudian mau nemuin efek gimana? Ada di atas. Di sini ada namanya efek library. Klik aja. Efek-efek juga mirip dengan Premiere Pro. Ada field transition juga, ada audio. Itu sama gitu. Kemudian pengen masukin efek cross dissolve, tinggal masukin. Pertama pilih cross dissolve, tahan. Kemudian pilih bagian video yang ingin ditambahkan efeknya, misalkan sebelah sini. Oke. Coba kita play. Sama bukan? Terus Pak, cara ngerendernya kayak gimana? Nah, ini agak berbeda karena beda aplikasi kan. Nah, kalau di DaVinci Resolve itu ada di bagian deliver. Klik ini, terus ganti nama kayak di Premiere Pro juga tentunya. Kemudian simpan si hasil rendernya mau di mana? Tentunya di folder yang telah kita buat tadi. Bagian project, private, di output, save. Nah, untuk settingannya juga sama kayak Premiere Pro. Formatnya kita pilih MP4 dengan kodeknya H264 tentunya. Untuk settingannya ini biarkan otomatis saja. Jika sudah seperti ini, kalian add to render queue. Nah, render deh. Intinya alur pekerjaannya dia sama dengan Premiere Pro. Cuman yang membedakannya adalah penambahan fiturnya, tempat fiturnya, juga tahapan-tahapan sedikit. Contohnya kayak mau ngerender kan beda. Kalau misalkan di Premiere Pro Command M atau Control M. Sementara kalau misalnya di DaVinci Resolve ke bagian deliver. Oke, video sudah beres, complete. Nah, coba kita play. Nah, ini hasilnya DaVinci Resolve. Hasilnya sama? Tentu sama dong. Oke, bagaimana? Sama kan alurnya? Ya, karena sebenarnya software editing itu alurnya sama-sama aja gitu. Dari mulai importnya, import ke timeline, mulai dari playbacknya, masukin efek, cara ngerender itu sama, dan tahapannya itu import, edit, render, sama seperti itu. Oke, perbedaannya apa aja? Benar, penambahan fiturnya aja. Apakah sisanya berbeda? Alurnya sama, kayak bikin project dulu, bikin sequence dulu, kemudian masuk ke timeline yang bikin mulai merangkai di timeline seperti apa, kemudian ngerendernya. Sama bukan? Karena pada dasarnya, seperti yang Bapak bilang tadi, software editing video itu sebenarnya sama aja alurnya. Yang beda cuman penambahan fiturnya aja, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan apa yang tadi Bapak praktekkan. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.